البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, al-babul khamisu was-sab'un, bab yang ke-75. Masalah angka ini boleh lain-lain karena memang naskahnya sendiri lain-lain, tapi yang penting tidak ada yang hilang. Bab fadli man bata 'alal wudu, keutamaan orang yang bermalam di atas wudu, yaitu dalam keadaan berwudu. Baik. Makanya disebutkan oleh Al-Allamah Al-Qadhi Al-Aini rahimahullah dalam kitab beliau Umdatul Qari syarah Sahih Bukhari, maksudnya adalah fadilatu man bata wa huwa 'alal wudu, keutamaan orang yang bermalam dalam keadaan dia itu berwudu, yaitu apa? Suci. Dijelaskan oleh Al-Allamah Ibnu Battah rahimahullah dalam syarah Sahih Bukhari, ini menunjukkan keutamaan orang yang tidur dalam keadaan dia itu memiliki kesucian yang sempurna, ada wudu. Baik. Apa kena mengena bab ini dengan kitabul wudu? Yaitu apa? Di sini ada isyarat dari Imam Bukhari bahwasanya wudu bukan hanya untuk sholat. Ternyata apa? Tatkala hendak tidur pun disunahkan untuk berwudu. Baik. Kemudian kita masuk kepada hadisnya, dan ini hadis terakhir Masya Allah ya dalam kitabul wudu. Al-hadisus sabi wal arba'un ba'dal mi'atain, 247. Haddatsana Muhammad ibnu Muqatil qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Sufyan an Mansur an Sa'ad ibni Ubaidah anil Bara ibni Azib radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza ataita majja'at, apabila engkau mendatangi pembaringanmu, fatawadda wudu'aka lis-shalah, maka berwuduklah engkau seperti wudukmu untuk sholat. Summat tajid ala syattikal aiman, kemudian hendaknya engkau berbaring di atas sisi kanan badanmu. Berarti apa? Menghadap ke arah kanan, menghala ke kanan. Summakul, kemudian ucapkanlah, Allahumma aslamtu wajhi ilaik, ya Allah, saya menyerahkan diri saya kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, dan saya, ini hampir sama. Fawwadha itu menyerahkan. Cuma seringkali kalau fawwadha ini yaitu apa? Pasrah kepada takdir Allah. Kalau aslamtu ini umum, terkait dengan takdir, terkait dengan syariat juga. Wa alja'tu, saya menyerahkan urusan saya kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan saya menyandarkan belakang saya, tulang belakang saya kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaik, dalam keadaan berminat kepadamu dan takut kepadamu. La malja'a wa la manja minka illa ilaik, tidak ada tempat bernaung dan tidak ada tempat keselamatan darimu kecuali kepadamu itu sendiri. Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzal, ya Allah, saya beriman kepada kitabmu yang engkau turunkan. Wa nabiyyikal ladzi arsal, dan nabimu yang engkau utuskan. Baik, doanya berhenti sampai di sini. Kemudian fa in mutta, Nabi bersabda kepada Al-Bara bin Azib, maka apabila engkau mati min lailatik, dari malammu itu dengan keadaan yang bagus tadi itu, fa anta alal fitrah, maka engkau ada di atas fitrah. Waj'alhunna akhira ma tatakallamu bih, dan jadikanlah kalimat-kalimat tadi itu akhir dari apa yang engkau ucapkan. Qal faradattuha 'ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kemudian saya mengulangnya doa tadi, mengulang doa tadi kepada Nabi, yaitu untuk murajaah, untuk yaitu biar diperiksa hafalan saya sudah betul belum, bacaan saya sudah tepat ataukah belum. Falamma balagtu, tatkala saya sampai kepada lafaz doa Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzal, ya Allah, saya beriman kepada kitabmu yang engkau turunkan, qultu, saya berkata, wa rasulik,
bukan nabi tapi rasulik. Qala, Nabi mengatakan jangan. Tapi apa? Wa nabiyyikal ladzi arsal, dan nabimu yang engkau utuskan. Baik. Ini doa yang sangat agung, agak panjang tetapi penting. Baik, di sini Imam Bukhari meriwayatkan dari Muhammad ibnu Muqatil. Beliau ini adalah Abul Hasan. Abul Hasan Al-Marwazi. Beliau dari Marwa. Marwa itu mana ya? Daerah, kalau sekarang tapi bukan sekarang. Daerah Uni Soviet sana, Khurasan. Tapi beliau tinggalnya di Baghdad, kemudian berpindah ke Makkah dan wafat di Makkah. Ini Muhammad bin Muqatil rahimahullah, siqatun sabat. Dan dikatakan beliau ini terkenal dengan apa? Sifat amanah dan juga keilmuannya. Muhammad bin Muqatil Al-Marwazi. Qala akhbarana Abdullah Imam siapa? Ibnu Mubarak, Abu Abdurrahman Amirul Mukminin fil hadis. Abdullah ibnu Mubarak ibni Ghafil Al-Marwazi. Seluruh keutamaan ada pada beliau kecuali satu aja, yaitu apa? Suhbah. Tidak sempat jumpa Nabi beliau. Tapi dalam masalah yang lain, masalah syair, masalah kedokteran, masalah perang, beliau pakar semuanya. 1 tahun berhaji, 1 tahun berjihad, dan seterusnya. Dan beliau muhadis, juga ahli qiyamul lail, dan seterusnya, dermawan. Biografi beliau sangat panjang di dalam Syiar A'lamin Nubala. Qala akhbarana Sufyan. Baik. Abdullah ibnu Mubarak beliau meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, juga meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah. Tapi dijelaskan oleh Al-Allamah Al-Karmani dalam kitab beliau Ad-Darari bahwasanya Sufyan yang sekarang ini adalah Sufyan Ats-Tsauri. Kenapa? Karena beliau banyak meriwayatkan dari Mansur. Bahkan apa? Asbatun Nasfi Mansur. Nah, sekarang kan kita lihat di sini akhbarana Sufyan an Mansur. Berarti Sufyan di sini Ats-Tsauri. Makanya Al-Hafidz di dalam Fathul Bari juga merajihkan Sufyan di sini adalah Ats-Tsauri. Beliau Amirul Mukminin fil hadis. Abu Abdullah Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri Al-Kufi. Ahli ibadah, ahli fikih dan seterusnya. An Mansur Abu Attab, Mansur ibnul Mu'tamir. Beliau Kufi juga, dan beliau asbatun nasfi Mujahid wa asbatun nasfi Ibrahim An-Nakhai. Tapi cuma sekarang apa? Dan beliau ini termasuk apa? Min sighari tabi'in, siqatun sabtun imam, termasuk tabi'in kecil. An Sa'ad ibni Ubaidah, Sa'ad bin Ubaidah tabi'in. Baik, beliau adalah siapa kunyahnya ya? Karena terlupakan, Sa'ad bin Ubaidah. Dan beliau ini ahlul Iraq, ya Kufiyun, siqatun Kufi, cuma kunyahnya ana terlupakan. Insya Allah boleh dilihat di masa lain. Anil Bara ibni Azib, Al-Bara bin Azib sahabat terkenal, beliau memiliki 3 kunyah, Abu Amr, Abu Umarah, dan Abu Tufail. Jadi kunyahnya ada 3 beliau. Dan beliau adalah Ansari dari Bani Aus, sahabat. Beliau dan ayahnya sama-sama sahabat. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataita majja'at," dalam riwayat yang lain majji'at, tidak masalah. Apabila engkau mendatangi tempat tidurmu, pembaringanmu, fatawaddo, maka hendaknya engkau berwudu. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, dohirnya adalah yaitu apa? Tajdidul wudu, memperbaharui, karena Nabi mengatakan setiap kali pergi ke pembaringan, yaitu untuk tidur, maka berwuduklah. Sama saja dia dalam keadaan masih suci atau sudah batal, disunahkan untuk berwudu. Tapi bagaimana kalau dia memilih tidak berwudu? Tidak mengapa, ini mustahab. Disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, di dalam hadis ini ada 3 adab, semuanya adalah mustahab, tidak sampai wajib. Yang pertama ini, yaitu berwudu tatkala hendak tidur. Kemudian yang kedua adalah berbaring ke sebelah kanan. Yang ketiga adalah berdoa dengan doa yang disebutkan itu. Wudu'a lis-shalah, seperti wudu'mu untuk salat. Wudu'a ini mansub sebagai apa? Maf'ul mutlaq. Libayani nau'iyatil fi'il. Berarti jenis wudu'nya wudu apa? Wudu untuk salat. Jadi betul-betul wudu seperti kalau kita hendak sholat itu, tidak sembarang wudu. Dijelaskan oleh Ibnu Battah rahimahullahu taala, di sini ada dalil tentang keutamaan berwudu.
Karena apa? Agar kita ini dalam keadaan selamat dari setan, dijauhi oleh setan. Dan kalaupun kita mati, dicabut nyawa kita dalam keadaan kita ini bersih, suci, bukan dalam keadaan berhadas. Kemudian yang kedua, summa taji ala syiqqikal aiman. Kemudian berbaringlah. Ini asalnya dhaja'a, yadja'u wazan apa? Fa'ala yaf'alu. Kemudian dia berubah jadi ittaja'a yattaji'u wazan ifta'ala. Toknya ini dalam masalah sorof asalnya dari ta, ittaja'a. Tapi karena dot ini dia mahrotnya ini apa itu? Mufakham, memang apa? Menunjukkan besar, maka taknya itu mengikuti pola itu jadi tok biar sama-sama besar. Jadi ittaja'a. Ala syiqqikal aiman, di atas sisi badanmu yang di sebelah kanan. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam At-Tibbun Nabawi, dan termasuk di dalamnya apa? Yaitu termasuk Tibbun Nabawi ini adalah bagian dari kitab Zadul Ma'ad punya Ibnul Qayyim. Beliau mengatakan di antara hikmahnya adalah bahwasanya jantung kita ini cenderung ke arah kiri. Apabila kita menghala ke sebelah kiri waktu tidur, maka jantung kita akan tertekan sehingga apa? Kesadaran akan melemah, maka akan susah untuk bangun. Belum lagi mungkin apa terkait dengan pernafasan atau aliran darah ada gangguan. Tapi kalau kita ikut sunnah Nabi secara kesehatan itu lebih baik, dan nanti kalau bangun tidur juga lebih mudah. Bukan berarti sepanjang malam kita wajib menghadap ke kanan, itu tidak wajib, itu mustahab, boleh juga terlentang. Sebagaimana diperbolehkan di dalam hadis-hadis yang lain, boleh terlentang, tapi diusahakan awalnya adalah menghala ke sebelah kanan. Sebagian ulama memakruhkan dari sebagian hadis kalau apa tidur tiarap. Mungkin apa ada bagian sisi kesehatan juga selain pembahasan dari sisi hadis. Summakul, kemudian ucapkanlah doa Allahumma, mimnya adalah lidham, yaitu menggabungkan seluruh nama-nama Allah sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau yang membahas apa keutamaan sholawat Nabi, yaitu apa? Jalail Afham. Allahumma ini seakan-akan memanggil seluruh nama Allah karena ada isyarat dari mim yang ditasdid di situ. Aslamtu, saya menyerahkan wajhi ilaik. Wajh kata Imam Ibnul Qayyim maksudnya adalah jiwa atau diri, menyerahkan diri saya. Ini mimbab apa itu? Dzikrul ba'd urida bihil kul, menyebutkan sebagian namun maksudnya semua, bukan hanya wajah tapi seluruh diri kita pasrahkan kepada Allah. Maksudnya memasrahkan itu bagaimana? Yaitu kita tidak membantah takdir Allah, kita juga tidak membantah syariat Allah. Baik, sebagaimana itu diisyaratkan oleh Al-Qurtubi di dalam Al-Mufhim syarah Talkhis Sahih Muslim. Jadi di dalam lafaz ini saja sudah ada isyarat kita ini adalah seorang muslim, dan seorang muslim tidak kemudian marah-marah kepada takdir, tapi malah pasrah dengan takdir. Yang penting sudah usaha baik-baik, yakin pilihan Allah adalah yang terbaik. Demikian pula masalah syariat, yakin hukum Allah itulah yang terbaik, maka ikuti hukum Allah Ta'ala, jangan malah memilih hukum yang lain dan membantah hukum Allah. Wa fawwatu amri ilaik, dan saya menyerahkan urusan saya kepadamu, karena Allah yang tahu, kita tidak tahu. Allah tahu apa masa hadapan kita, kita tidak tahu. Allah tahu pilihan kita ini pasti baik atau tidak, maka serahkan pada Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan penyerahan diri kita kepadanya. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan saya menyandarkan tulang belakang saya kepadamu. Kata Ibnul Qayyim ini menunjukkan ketawakalan. Barang siapa bertawakal pada Allah, Allah akan mencukupinya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Allah yang akan mencukupi dia. Raghbatan wa rahbatan ilaik. Raghbah ini asalnya adalah raghiba ila. Diisyaratkan yang setelahnya itu raghiba ilaik, yaitu kembalinya kepada makna minat, walaupun terkadang artinya berdoa, tapi kali ini maknanya adalah berminat. Rahbatan asalnya adalah rahbatan minka, tapi kenapa minkanya dihapus, mencukupkan salah satunya? Ini
biasa sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullah dalam A'lamus Sunan, syarah Sahih Imam Bukhari itu. Beliau mengatakan biasa di kalangan orang Arab di dalam syair mereka tatkala menggabungkan dua perkara yang memiliki muta'allaq, yang memiliki muta'alliq jar majrur, maka salah satunya dihapus, salah satunya dibiarkan tetapi diletakkan di temannya. Asalnya apa? Raghbatan ilaika wa rahbatan minka. Tahu-tahu yang satu dihapus kemudian yang lainnya diletakkan di temannya. Ini biasa, ini sastra Arab. Baik. Raghbatan berminat, minat pada apa? Dijelaskan oleh Al-Qurtubi rahimahullah, yaitu berminat kepada bantuanmu dan menginginkan pahala darimu. Syarah Qurtubi untuk lafaz ini lebih lengkap daripada syarah Al-Aini di dalam Umdatul Qari. Kalau Al-Aini hanya membicarakan masalah pahala, kalau Qurtubi ini lebih lengkap, yaitu berminat kepada bantuanmu, pertolonganmu, dan juga mengharapkan pahalamu. Jelas kita bukan hanya mengharapkan pahala di akhirat, tapi kita juga mengharapkan adanya bantuan dan pertolongan di dunia. Wa rahbatan ilaik, yaitu takut kepadamu. Kalau Al-Aini hanya menyebutkan salah satu, takut kepada hukumanmu. Tapi kalau Qurtubi menyebutkan lebih lengkap dua perkara, yaitu takut kepada hukumanmu dan takut kepada buruknya kesudahan, atau kalimat yang seperti itu. Intinya apa? Akhirat, perkara akhirat kita takut, perkara dunia, musibah di dunia juga kami takut. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam Zadul Ma'ad, beliau mengatakan jiwa manusia itu memiliki dua kekuatan. Kekuatan berusaha untuk mendatangkan perkara yang bermanfaat, dan kekuatan yang berisi usaha untuk menolak perkara yang bermudarat, yang membahayakan. Tatkala kedua kekuatan ini tidak mampu untuk mendukung keinginan kita, ya kekuatan manusia seberapa, maka kita pasrahkan kepada Allah, mohon tambahan dari Allah Ta'ala. Makanya dinisbatkan itu kepada Allah. Dan disandarkan dua jenis kekuatan itu kepada Allah. Kekuatan untuk mendatangkan kemaslahatan dan kekuatan untuk menolak bahaya-bahaya dan perkara yang merugikan. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat bernaung, tempat berlindung, dan tidak ada tempat keselamatan darimu kecuali kepadamu. Kenapa? Seluruh bahaya itu di tangan Allah. Demikian pula seluruh keselamatan di tangan Allah. Maka kalau ingin selamat, larinya kepada Allah. Kalau ingin mendapatkan keberuntungan dan perlindungan, kepada Allah. Baik. Kalau masalah makhluk, kata Imam Ibnul Qayyim, kalau orang itu berbahaya, kita menjauh dari dia. Kalau orang itu bermanfaat, kita mendekat kepadanya. Tapi untuk Allah Ta'ala yang memegang seluruh kunci manfaat dan mudarat, maka tidak ada tempat lari kecuali kembali kepada Allah. Sebagaimana dalam hadis yang lain, a'udzubika minka, saya berlindung kepadamu, saya berlindung denganmu darimu. Tak ada cara lari dari Allah kecuali justru kita mendekat. Kalau dalam qiraah lain, la malja'a wa la manja'a, dan itu boleh dari sisi sastra, mimbab al-isdiwat, pasangan dengan apa lafaz yang mirip. Kemudian doa berikutnya, Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzal. Ya Allah, saya beriman kepada kitabmu yang engkau turunkan, bukan yang engkau ciptakan, karena memang kitabullah ini kalamullah, dan kalamullah bukan makhluk. Makanya tidak dikatakan engkau ciptakan, tetapi apa? Engkau turunkan. Al-Quran bukan ciptaan, tapi dia wahyu Allah yang turun, dan dia dari atas. Berarti memang Allah Ta'ala itu di atas, karena Quran dari Allah. Wa nabiyyikal ladzi arsal, dan beriman kepada nabimu yang engkau utuskan. Kata Ibnul Qayyim, kenapa Nabi memerintahkan ini sebagai akhir dari kalimat kita di malam hari? Agar apa? Kalau kita mati dalam keadaan penuh keimanan, tawakalnya, tauhidnya semuanya kepada Allah, dan keimanannya juga bagus. Keimanan kepada kitabullah berarti apa? Masuk di dalamnya iman yang terbesar, iman kepada Allah Ta'ala itu sendiri, dan iman kepada berita-berita yang ada dalam Al-Quran. Termasuk di dalamnya apa? Beriman kepada para malaikat dan kepada nabimu yang engkau utuskan.
Kemudian Nabi mengatakan fa'in mutta, kemudian apabila engkau mati min lailatik, dari malammu itu, fa'anta alal fitrah, maka engkau ada di atas fitrah. Apa itu? Fitrah tauhid. Sebagaimana fitrah yang didakwahkan oleh Nabi Ibrahim, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, sebagai fitrah dari Allah yang Allah menciptakan manusia di atas fitrah tadi, yaitu fitrah tauhid. Kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau mengatakan fitrah di sini adalah sunnah. Dan ini juga diisyaratkan oleh yang sebelum Ibnu Hajar, yaitu siapa? Imam Al-Khattabi di dalam A'lamus Sunan. Karena apa? Nabi telah mengatakan khamsun minal fitrah, ada 5 dari fitrah. Kemudian apa? Menyebutkan apa itu? Mencabut bulu ketiak dan seterusnya itu, menggunting apa itu? Menggunting kuku dan sebagainya. Dan ini semuanya adalah bagian dari sunnah. Jadi kalau dia mati di malam itu dalam keadaan dalam keadaan doa-doa tadi, maka dia mati di atas fitrah, yaitu mati dalam keadaan mengikuti sunnah, kata Al-Hafidz. Dan ini tidak bertentangan, sunnah dengan tauhid itu adalah satu kesatuan, sebagaimana la ilaha illallah tidak berpisah dengan Muhammadur Rasulullah. Ini semua fitrah. Kata Ibnul Qayyim, maknanya adalah kalau dia mati dalam keadaan itu tadi, maka dia dijamin matinya masuk surga nantinya. Kalaupun ada dosa, maka mudah untuk mendapatkan syafaat, mudah untuk diampuni. Kalaupun dihukum karena dosanya terlalu berat misalkan, ujung akhirnya akan masuk surga. Inilah fitrah. Kemudian kalau di dalam riwayat yang lain, di dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, tapi dalam riwayat yang lain, kalau engkau berpagi-pagi, yaitu masih hidup, maka engkau berpagi-pagi dalam keadaan baik. Waj'alhunna akhira ma tatakallamu bih, dan jadikan kalimat-kalimat tadi adalah kalimat yang terakhir engkau ucapkan. Bagaimana kalau tahu-tahu kita sudah baca doa ini tidur, tahu-tahu ada telepon emergensi, kita terpaksa bicara, tak mengapa, itu tadi mustahab. Hanya saja sunnahnya, kata Ibnu Battal, ya nanti kita baca doa lagi. Kalau batal ya wudu lagi misalkan. Baik. Kata beliau sebagaimana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kalau beliau selesai mengucapkan kalimat ini, tahu-tahu ada keperluan bicara ini dan itu, maka beliau kalau mau tidur setelah itu wudu lagi, dan bahkan beliau sholat. Mungkin apa? Sekalian sholat malam, barangkali nanti tak mampu bangun, jadi sudah sholat malam di waktu itu. Setelah itu baca doa ini dan tidur. Qal faradatuha 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya mengulang doa tadi kepada Nabi. Kata Al-Qadhi Al-Aini, ini adalah untuk menguatkan hafalan. Sebelum berpisah dari Nabi, maka mengulang hadis tadi agar teringat, agar betul-betul hafal untuk diamalkan. Falamma balagtu Allahumma amantu bi kitabik. Tatkala saya mencapai pada kalimat ini, alladzi anzalta qultu wa bi rasulik, bukan wa bi nabiyyika wa nabiyyikal ladzi arsalta, tapi apa? Wa rasulikal ladzi arsalta. Nabi menolak, mengatakan la, ya jangan dirubah. Tapi wa nabiyyikal ladzi arsalta, beriman kepada nabimu yang engkau utuskan. Dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, sebagian ulama berpegang dengan hadis ini sebagai apa? Dalil bahwasanya hadis itu tidak boleh diriwayatkan dengan makna, betul-betul harus dihafal, dan nanti ketika menyampaikan tak boleh ada perubahan sama sekali. Tapi ini dibantah oleh para ulama yang lain, karena dalil banyak sekali Quran wa sunnah menunjukkan boleh meriwayatkan dengan makna, yang penting tidak sampai merubah makna. Kalau maknanya berubah, maka semuanya sepakat ini haram. Tetapi apa hikmahnya Nabi di sini tidak memperbolehkan merubah Nabi menjadi Rasul? Di situ lafadznya disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim. Boleh jadi ini adalah dari sisi makna, yaitu apa? Dari sisi makna, kalau wa nabiyyika, umat ini kalau mengatakan nabi, maka jelas tidak ada kecuali apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara kalau rasul itu umum. Terkadang apa? Kepala negara memiliki rasul, Amirul Mukminin memiliki rasul, yaitu apa? Utusan. Ini bersifat umum. Boleh jadi yang bukan nabi akan masuk dalam istilah rasul. Sementara kalau nabi, maka pasti ini tidak ada yang lain kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini menurut salah satu pendapat. Pendapat yang lain melihat dari sisi sastra. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Aini rahimahullah. Dari sisi sastra maka ini aib. Kalau mengulang lafaz yang sama, yaitu wa rasulikal ladzi arsalta, tak ada tambahan faedah sama sekali. Rasul yang engkau utuskan, utusanmu yang engkau utuskan. Ini dari sisi sastra tidak indah. Sementara Nabi itu betul-betul sastranya sangat sempurna, walaupun beliau tidak pandai baca tulis, tapi beliau adalah Arab yang asli, sastranya sempurna. Makanya lafaznya adalah nabiyyikal ladzi arsalta. Ada makna yang lain dan ada lafaz yang lain. Nabimu yang engkau utuskan. Baik. Dan ada beberapa kemungkinan tentang masalah ini selain dua jawaban tadi. Itu dibahas juga oleh Al-Khattabi dan dibahas oleh Ibnu Hajar. Intinya adalah kalau masalah doa, kita jangan merubah-rubah untuk doa yang telah dinaskan oleh Nabi. Karena boleh jadi, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, lafaz tertentu ini akan mendatangkan pahala yang memang dijanjikan. Kalau lafaznya dirubah, mungkin pahalanya tidak seperti yang dijanjikan. Karena kita merubah lafaz. Doa-doa tidak boleh dirubah. Kecuali kalau terkait dengan doa yang bersifat umum, boleh kita minta-minta yang sifatnya umum, minta rumah di Pucong mungkin, atau minta rumah di Himalaya, atau untuk apa juga di sana. Ini terserah. Tapi untuk doa khusus, ibadah yang terkait dengan waktu khusus, seperti zikir pagi, zikir petang, zikir waktu keluar rumah, masuk rumah, zikir tidur, ini tak boleh dirubah-rubah. Baik. Ilahuna wallahu a'lam. Alhamdulillah selesai dari Kitabul Wudu. Kita akan masuk ke Kitabul Ghusl insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.